Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Bapak Komang Agus Darmayasa. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Hari ini Bapak akan membahas tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 ya. Oke, langsung saja kita ke pembelajaran pertama ya. Di sini ada subtema satunya, kebersamaan di rumah ya. Nah, ini gambar kebersamaan di rumah ya. Sekarang kita ke pembelajaran pertama ya. Kebersamaan di rumah Siti. Nah, di sini ada Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu Ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, Ayah Siti menceritakan isi dongeng ya. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar dongeng dari orang tuanya ya. Mungkin di sini dari pembelajaran ini akan mendengarkan dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan ya. Nanti akan dibahas di pembelajaran kedua lagi sebentar ya. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, ayo kita mengamati ya. Di sini ada gambar Lani dengan keluarganya ya. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar ya. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing satu potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah ya. Nah, ini kita akan mengenal pecahan ya di pembelajaran ini. Nah, ini gambar kue yang utuh ya. Ketika dipotong 2 sama besar menjadi setengah ya. Ini menjadi setengah ya. Nah, ketika dipotong yang bukan setengah ini tidak disebut dengan setengah ya. Yang disebut setengah itulah potongan yang sama besar ya. Kalau yang gambar ini bukan namanya setengah ya, karena potongannya tidak sama besar. Oke. Akan lanjutkan. Nah, ini satu donat. Ada satu donat. Kemudian 2 bagian donat sama besar ya. Ini dipotong sama besar, itu disebut satu bagian donat dari 2 bagian donat ya. Disebut setengah atau 1/2. Nah, setengah itu dibaca setengah. 1/2 dibaca setengah atau 1/2 ya. Karena nanti anak-anak bisa lihat di buku tema 7-nya halaman 8 ya. Nah, di sini ayo kita berdiskusi ya. Mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Mengapa? Karena ini donatnya sama-sama dibagi sama besar ya. Bagiannya sama besar ya. Yang kedua, mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Ya karena pembagiannya ini tidak dipotong sama besar. Ini lebih kecil ya. Jadi ini tidak bisa disebut dengan setengah ya, karena bagiannya tidak sama besar. Ketika disebut setengah itu adalah bagiannya sama besar ya. Oke, ayo kita berlatih. Nah, di sini di halaman 10 anak-anak bisa lihat. Lengkapilah pernyataan berikut ini dengan tepat. Ya, di sini ada 4 soal ya. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Ya, ini 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut, nah, disebut apa? Disebut setengah bagian. Ini ya, ini disebut setengah ya. Kemudian nomor 2, Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah bagian titik bagian setengah bagian ya. Kemudian nomor 3, Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi berapa? Titik-titik bagian sama besar. Menjadi 2 bagian sama besar ya. Kemudian terakhir nomor 4, agar mendapatkan kue 1/2 bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran yang bagaimana?
ukuran yang sama besar ya. Bersama besar ya, baru bisa disebut dengan setengah. Oke. Anak paham? Pasti paham ya. Oke, di sini ada arsilah setengah bagian dari gambar berikut. Nanti ada pada halaman 11 ya. Setengah ya, setengahnya diarsir menggunakan pensil ya. Yang mana bagian mana aja boleh. Yang penting setengah ya. Oke, nanti anak-anak bisa di sana lakukan di buku temanya menggunakan pensil. Nah, di sini ada nyanyian Cicak ya. Mungkin anak-anak sudah sering mendengar lagu Cicak ya. Lagu Cicak ini diciptakan oleh siapa? Ate Mahmud ya. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, itulah gambaran sedikit nyanyian cicak-cicak. Jadi anak bisa menirukannya di rumah, mempraktekkannya ya. Oke, Bapak akan lanjutkan ke pembelajaran kedua. Di sana ada bermain menjaring ikan. Nah, ini dia ya. Bermain menjaring ikan. Ya, kakinya di sini. Sini ada di kolam renang ya. Nah, di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka asik bermain menjaring ikan. Nah, mereka bermain di kolam yang dangkal ya. Anak-anak tidak boleh bermain di kolam yang dalam ya, harus yang dangkal dulu ya. Dalam permainan menjaring ikan terdapat gerakan berjalan di air. Nah, di sini ada instrukturnya ya. Dia mengajarkan tentang bermain menjaring ikan, bagaimana cara berjalannya ya. Ini anak bisa lihat di sana di halaman 15 di buku temanya ya. Akan lanjutkan tentang dongengnya yang tadi ya. Dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Oke, di sini anak bisa lihat di halaman 17. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Nah, di sini ada ular dan tikus ya. Anak baca di sana sampai halaman 19 ya. Nah, ini anak baca di sana, kemudian dipahami ya. Nah, di sini anak-anak mempraktekannya ya, memperagakannya di depan kelas harusnya ya. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, dadah.